Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang rancang bangun sebuah teks sastra yang akan berfokus pada pembahasan tentang unsur intrinsik. Ya, mari kita simak bersama-sama. Rancang bangun teks sastra unsur intrinsik, ya sebagaimana sudah diketahui bahwa sebagai sebuah bangunan teks karya sastra itu nantinya memiliki dua unsur. Setidak-tidaknya ada dua unsur yang membangun sebuah teks sastra tersebut yang terdiri dari unsur intrinsik dan juga nantinya unsur ekstrinsik. Nah, eh, sastra, oke, sebagai sebuah karya, ya seperti yang pada kesempatan yang lain sudah saya jelaskan bahwa terdiri atas beberapa genre, ada genre puisi, prosa, dan juga genre drama. Nah, di jenis puisi, di genre puisi, setidak-tidaknya dari beberapa literatur yang saya baca, itu nanti akan ketika berbicara unsur intrinsik membangun sebuah teks puisi, itu nanti akan dibagi ke dalam dua bagian, ada yang menyebutkannya sebagai bagian dari unsur fisik, dan juga ada yang menyebutkannya sebagai bagian dari unsur batin. Ya, setidak-tidaknya dua hal inilah yang nantinya secara intrinsik membangun sebuah teks puisi. Dalam unsur fisik itu nantinya akan ada unsur pembangun yang disebut sebagai diksi. Nah, diksi ini merupakan pilihan kata, pilihan kata yang memang dipilih dengan seksama sehingga nantinya akan menimbulkan muatan-muatan estetik ketimbang beberapa kata-kata yang lainnya, sehingga nantinya dalam pilihan diksi ini yang harus dikedepankan adalah muatan-muatan estetik ketika kata tersebut dimunculkan dalam baris-baris puisi dan juga bait-bait puisi. Nah, pertanyaannya, apakah nantinya kata atau diksi yang dipilih itu harus serta-merta nantinya bermuatan estetik? Tidak serta-merta seperti itu. Bisa juga nantinya beberapa kata-kata sehari-hari atau ordinary language, ya bahasa sehari-hari, yang ketika dikemas menjadi sebuah rangkaian baris-baris, rangkaian bait-bait, itu nanti kadar estetiknya juga akan muncul. Seperti dalam beberapa contoh, misalkan dalam puisi-puisi Soefardi Djoko Damono, kita tidak sulit untuk memaknai kata-kata yang beliau pilih dalam puisi-puisinya, karena hampir sebagian banyak atau hampir sebagian besar kata-kata atau diksi yang digunakan oleh Pak Soefardi Djoko Damono dalam puisi-puisinya tersebut merupakan ordinary language atau bahasa sehari-hari. Nah, namun di beberapa puisi yang lainnya pun nanti kita akan menemukan beberapa kata-kata, padanan kata, yang pilihan-pilihan kata yang memang dipilih untuk mencapai muatan estetik tadi. Yang tak kalah penting juga bahwa dalam pemilihan diksi ini yang perlu dipertimbangkan juga adalah bagaimana imaji bekerja. Nah, imaji itu nanti akan berkaitan nantinya dengan lima panca indera kita, ya, yang nantinya ada indera penciuman, indera perasa, indera peraba, itu kan ya, pendengaran dan yang lain-lain, penglihatan dan yang lain-lain yang memang diwujudkan dalam pemilihan diksi sehingga nantinya muatan-muatan rasa, muatan-muatan nantinya imaji tersebut berkaitan dengan panca indera tersebut muncul. Saya misalkan beri contoh, misalkan ada perbedaan antara mencium, ya, dengan mencumbu, gitu kan ya. Nah, kan kalau mencium itu nantinya akan identik dengan indera penciuman, yaitu hidung. Sementara kalau misalkan kita berbicara mencumbu dalam konteks nantinya mencium, itu kan tidak bisa dengan mulut, bibir, mulut, juga nantinya bisa dengan hidung. Nah, namun ketika tidak ditempatkan di dalam konteks penulisan puisi, misalkan ada pemaknaan yang berbeda antara mencium dengan mencumbu. Nah, itu salah satu misalkan aspek imaji yang coba dimunculkan dalam konteks pemilihan diksi. Yang tak kalah pentingnya dalam unsur fisik membangun sebuah puisi adalah rima. Nah, rima ini itu merupakan salah satu unsur estetik puisi yang nantinya akan berbicara tentang bagaimana bunyi tersebut dimunculkan, ya, bagaimana aspek bunyi dimunculkan di dalam puisi. Nah,
Kalau dalam pledoi pembelaan, puisi yang dikemukakan oleh Supadi Bahri, dalam karyanya Uang Kapak, beliau mengatakan bahwa mengembalikan puisi itu kepada hakikat bahasa yang paling inti, yaitu adalah bunyi. Jadi kalau selama ini kita selalu berpendapat atau kita selalu mendengar bahwa puisi itu tergantung pada kata, nah ternyata di tahun 70-an Sultan Bahri mengatakan bahwa puisi itu kita kembalikan kepada hakikat bahasa yang paling intinya itu adalah bunyi. Makanya kan runutannya dari mulai bunyi menjadi suku kata, menjadi kata, kalimat, dan yang lain-lain. Nah, namun dalam konteks ini, kita tidak akan berbicara fokus membahas bagaimana perdebatan antara kata dan bunyi, tapi dalam konteks pembahasan unsur fisik pembangun puisi rima, gitu kan ya, rima ini, kita akan berbicara ada dua hal yang selalu nantinya dimunculkan, ada pengulangan bunyi vokal, istilahnya itu asonansi. Nah, sementara kalau pengulangan bunyi konsonan itu aliterasi. Nah, aspek-aspek pengulangan bunyi ini akan menjadi penting dalam konteks pembuatan puisi. Nah, karena rima ini atau pengulangan bunyi ini nanti akan selalu dikedepankan untuk mencapai nanti muatan-muatan estetik, walaupun misalkan secara kaidah bahasa ya itu nantinya bisa dilanggar ya, seperti dalam beberapa contoh puisi Sutasri Bahri, misalkan ada di puisi tragedi Winka dan Sika, kan secara Winka dan Sika itu secara makna leksikalnya kita tidak bisa menemukan maknanya, atau tidak bermakna lah, nonsens. Nah, dalam artian itu kan dipenggal ya, dari kata kawin jadi winka, sika dari kata kasih. Nah, hal-hal seperti itu memang diperbolehkan untuk mencapai kadar estetik, sehingga nantinya antara winka dan sika itu kan ada pengulangan bunyi yang sama, yaitu pengulangan bunyi vokal asonansi dalam huruf A. Nah, hal-hal tersebut nantinya bisa dicapai ya untuk menunjang nantinya pemuatan unsur estetik dalam berupa pengulangan bunyi yang kita sebut sebagai rima. Adapun irama, nantinya kita berbicara intonasi, kita berbicara bagaimana nada puisi tersebut ketika dibacakan nantinya, ketika dibacakan, ketika dideklamasikan, ataupun ketika dibentuk dalam bentuk yang lain, dalam wahana yang lain, irama itu nantinya akan bekerja sebagai bagian penunjang ritme bagaimana puisi tersebut bisa dinikmati secara indah. Nah, lalu berikutnya tipografi juga ini akan menjadi penting, karena tipografi itu akan berbicara tentang bentuk. Nah, bagaimana puisi yang tadi tergantung pada kata atau kembali kepada bunyi, itu nantinya dibentuk dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang menunjang untuk estetika tersebut. Misalkan Anda bisa melihat beberapa contoh dalam puisi doa karya Zehan, itu nantinya dibentuk menjadi bentuk segitiga yang berisi huruf-huruf A lalu diakhiri dengan kata amin. Nah, lalu juga Anda bisa banyak menemukan misalkan dari rangkaian kata-kata, kemudian dirangkai, ketika dirangkai itu nantinya bisa menjadi bentuk sebuah wajah dan lain-lain. Nah, atau di dalam puisi tragedi Winka dan Sika yang judulnya aja tragedi, kemudian dibuatnya zigzag, gitu kan ya, tidak lurus seperti biasa, tapi dibuat zigzag. Itu yang menandakan bahwa ya, hidup itu akan selalu tidak selalu lurus, itu kan ada nantinya belok ke kanan, belok kiri, yang penting tujuan kita itu lurus, seperti itu. Nah, tipografi ini akan menjadi bagian unsur estetik dalam unsur fisik sebuah puisi. Lalu berikutnya ada unsur batin. Nah, unsur batin ini nanti akan meliputi, pertama ada tema. Nah, tema ini seperti yang sudah saya kemukakan dalam materi kaidah sastra, bahwa tema ini akan selalu ada sebagai bagian dari unsur pembangun sebuah teks sastra, baik di puisi, di prosa, dan drama. Tema ini akan selalu muncul sebagai topik atau ide sebuah karya sastra tersebut dibuat. Nah, adapun berikutnya amanat. Nah, ini amanat ini kan selalu muncul sebagai bagian dari muatan didaktif, sebagai bagian dari muatan atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penyair di dalam puisi-puisinya. Seperti misalkan contoh dalam puisi yang begitu masyhur, misalkan ada puisi Aku karya Hairil Anwar, kan aku di situ tidak berbicara aku sebagai seorang individu saja, ya dalam konteks ini aku Hairil beraku-aku,
tapi aku dalam puisi tersebut itu untuk mewakili aku yang lain yang memang satu perasaan, satu ada yang menyamakan berkaitan dengan konteks situasi ketika puisi tersebut dibuat sehingga nantinya amanatnya itu tersampaikan. Nah, begitupun dengan perasaan. Nah, perasaan ini kan akan muncul di mana nantinya aspek-aspek tadi unsur fisik seperti misalkan rima dan irama itu dimunculkan, itu nanti bisa menandakan pilihan-pilihan kata yang dipilih atau bunyi yang dipilih, itu bisa menandakan bahwa perasaan si penyair itu muncul, gitu kan ya. Nah, ini nanti akan dibahas juga pada pembahasan berikutnya dalam konteks nanti bagaimana pemanfaatan bunyi tersebut itu sehingga menghasilkan nanti ada bunyi sedih, ada menghasilkan efek bunyi, misalkan yang ceria dan lain-lain itu nantinya untuk menunjukkan perasaan. Nah, kalau nada saya kira ini akan berbicara juga sama seperti tadi perasaan, bagaimana pemunculan beberapa hal, apa namanya itu, suasana duka gitu kan kalau kita kaitkan dengan suasana, bagaimana suasana kegembiraankah. Jadi antara perasaan dan suasana tampaknya sih akan selalu beriringan satu dengan yang lainnya, ketiganya itu akan selalu beriringan dalam membentuk sebuah puisi itu sehingga nantinya puisi tersebut bisa dengan tema sofistik yang nanti di dalamnya banyak memunculkan kegelapan, misalkan darkness, atau misalkan dalam puisi tersebut bisa memunculkan perasaan nada atau suasana kegembiraan, riang, dan lain-lain seperti itu. Nah, inilah yang unsur pembangun sebuah karya puisi. Nah, bagaimana dengan prosa dan juga drama? Nah, setidak-tidaknya dalam beberapa literatur lebih kurangnya itu unsur pembangun sebuah teks prosa, dalam hal ini unsur intrinsik pembangun sebuah prosa itu setidak-tidaknya ada 5 poin. Yang pertama tentunya ada alur dan pengaluran. Nah, apa itu alur dan pengaluran? Nah, biasanya kan ketika dulu kita selalu ditanya apakah alurnya mundur atau maju, ya ataukah berupa nantinya short balik atau backtracking seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan pengaluran. Nah, jadi kalau pengaluran itu bagaimana alur tersebut disajikan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana alur tersebut disajikan, nah itu nantinya pengalurannya itu bisa maju, bisa mundur, atau nantinya bisa backtracking. Nah, sementara kalau alur secara definisi itu bisa kita definisikan secara sederhana bahwa alur itu merupakan rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian gitu ya, atau susunan peristiwa atau rangkaian kejadian yang memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, jadi sebagai sebuah teks naratif, sebagai sebuah teks cerita, prosa itu nantinya akan selalu berbicara hubungan kausalitas tersebut. Kausalitas gitu ya, hubungan sebab akibat. Kenapa ada ini? Tentunya ada sebabnya. Kenapa hal ini terjadi yang nantinya akan menyebabkan hal-hal yang lainnya sehingga nanti cerita itu dapat berjalan yang ditampilkan dengan alur maju atau dengan alur mundur ataupun begitupun backtracking. Nah, itulah untuk pembahasan alur dan pengaluran. Sementara itu, kalau untuk tokoh dan penokohan, kita akan membedakannya dalam 3 sisi dimensional. Jadi kalau tokoh itu nanti kita akan berbicara bagaimana gambaran-gambaran fisik ya dari si tokoh tersebut digambarkan, baik itu nantinya secara tersurat maupun secara tersirat. Nah, jadi dalam aspek ini, aspek fisiologis atau aspek fisik itu dimunculkan. Nah, jadi kalau kita berbicara tokoh, itu yang akan dimunculkan itu adalah gambaran-gambaran fisik. Sementara kalau dalam penokohan itu ada 2 hal. Dalam tataran dimensional itu nantinya ada tataran psikologis, karakter atau watak, dan juga peran dia dalam cerita atau peran sosiologis dia dalam cerita. Nah, jadi dalam penokohan itu nantinya yang dibahas adalah karakternya, sehingga secara sederhana dulu kita selalu belajar bahwa ada tokoh baik, kita sebutnya sebagai protagonis, ada tokoh jahat, kita sebutnya sebagai sebuah tokoh antagonis, lalu tokoh yang tidak baik, tidak jahat, kita sebutnya dengan istilah tetragonis seperti itu. Nah, itu untuk penokohan walaupun nantinya ada aspek-aspek yang lainnya, misalkan pemarahkah, baik hatikah, rajin, dan itu masuk pada pembahasan karakter dalam dimensi psikologis. Nah, sementara kalau dalam dimensi sosiologis, peran dia dalam cerita itu nanti dalam penokohan tersebut kita harus melihat bahwa tokoh-tokoh yang ditampilkan, nah itu dia
perannya sebagai apa atau sebagai siapa bagi tokoh yang lainnya, sehingga nanti cerita ini dapat berjalan dari lakuan-lakuan tokoh-tokoh tersebut. Nah, jadi untuk tokoh dan penokohan itu nanti ada 3 hal yang perlu Anda kedepankan, yaitu ada aspek fisiologis, gambaran fisik, gitu ya. Lalu yang kedua ada aspek psikologis, yaitu karakter atau watak. Lalu yang ketiga ada aspek sosiologis, peran dia dalam cerita sebagai apa dan juga siapa bagi tokoh yang lainnya. Tema tadi seperti yang sudah saya jelaskan di bagian unsur intrinsik puisi, yaitu topik atau ide-ide cerita yang membangun sebuah cerita ini. Nah, lalu berikutnya latar. Nah, latar ini biasanya ada 2, tapi ada juga yang menambahkan nantinya dengan 3 menjadi latar, ada latar suasana. Nah, latar tempat itu di mana beberapa kejadian-kejadian atau tempat-tempat atau lokus bagaimana cerita itu dibangun, di mana cerita itu dibangun. Nah, sementara kalau waktu nantinya yang menunjukkan waktu, bisa siang, bisa malam, gitu ya, bisa menunjukkan waktu juga jam dan lain-lain secara tersirat maupun secara tersurat. Adapun kalau latar suasana, saya kira ini akan berkaitan juga dengan bagaimana wujud dari tadi penampilan perasaan dari tokohnya, gitu kan ya, yang menampilkan nantinya suasana keadaan yang meliputi latar dan waktu tersebut. Kalau sudut pandang pengarang, point of view, secara sederhananya kita bisa melihat bagaimana kehadiran pencerita ya di dalam cerita tersebut. Nah, kita nanti akan membagi ke dalam 2 bagian, ada pencerita intern, ada pencerita ekstern. Nah, kalau pengarang sebagai pencerita intern, dia hadir di dalam cerita, ya kata kuncinya itu dia nanti akan menggunakan kata ganti orang pertama, bisa aku, juga nantinya bisa saya. Tolong pastikan bahwa ketika pengarang hadir dalam cerita, kemudian dia beraku-aku, pastikan bahwa itu pengarang hadir dalam cerita. Tapi tolong bedakan antara aku-aku yang ada dalam cerita itu harus nantinya pengarang, bukan nantinya tokoh yang beraku-aku. Misalkan ada tokoh A dan tokoh B, dia sedang dialog, kemudian ketika mereka berdialog, lalu berikutnya dia beraku-aku. Nah, aku-aku yang dimunculkan dalam dialog antara 2 tokoh tersebut itu bukan menandakan kehadiran pengarang dalam cerita ya, tapi itu adalah aku yang merepresentasikan tokoh. Kenapa? Karena kalau kehadiran pengarang itu di luar cerita, nah kehadiran pengarang dalam ceritanya itu nantinya diwakilkan dengan tokoh-tokoh yang memang diciptakan untuk sebagai representasi dari pengarang hadir di dalam cerita tersebut. Dan dalam artian di situ kita berbicara ada pencerita intern, ada pencerita ekstern. Nah, itu untuk prosa. Nah, sementara kalau dalam drama sebetulnya secara unsur intrinsiknya sama seperti teks prosa. Ya, jadi ada 5, ada alur dan pengaluran, tokoh dan penokohan, tema, ada latar, dan ada sudut pandang pengarang. Hanya bedanya nantinya alur dan pengaluran dalam drama itu nantinya disajikan dalam babak dan adegan. Ya, sehingga nantinya adegan itu merupakan bagian dari dialog-dialog sehingga memunculkan adegan. Sementara kalau adegan-adegan itu nantinya memunculkan babak. Nah, jadi kan babak itu berisi adegan, sementara adegan itu berisi nantinya dialog-dialog. Nah, itulah nantinya pengaluran dan alur dan pengaluran disajikan dalam drama itu ada dalam babak dan adegan. Sementara tokoh dan penokohan sama, lalu yang bedanya itu ada di latar. Nah, sementara latarnya itu tentunya ada latar waktu dan juga ada latar tempat maupun latar suasana. Namun, ketika teks drama ini memang nantinya disajikan sebagai bagian yang untuk dipentaskan, nah itu kita perlu nanti berbicara latar itu nantinya ada tata pentas maupun skenario. Skenario itu adalah latar-latar yang dibuat untuk kepentingan nantinya sebuah pertunjukan itu muncul. Nah, misalkan kan kita bisa melihat misalkan ada background yang baik itu nanti lukisan, baik itu background berupa visual, 3D dan lain-lain seperti itu yang dimunculkan sebagai bagian dari latar untuk sebuah pertunjukan. Nah, biasanya dalam sebuah teks drama yang memang nanti disajikan untuk sebuah pertunjukan, latar berkaitan dengan tata pentas skenario ini akan menjadi penting. Jadi kan bagaimana nantinya tokoh itu harus berada di bagian sebelah mana ya dalam konsep pertunjukan, bagaimana wardrobe atau pakaian yang digunakan itu akan jelas dalam latar berkaitan dengan skenario tersebut. Dan juga bagaimana posisi gestur dan lain-lain itu nantinya itu dimunculkan di dalam latar tersebut. Nah, itulah setidak-tidaknya unsur pembangun sebuah teks rancang bangun teks sastra di
hadirkan atau diciptakan seperti itu. Nah, untuk unsur estrinsik yang unsur pembangun lainnya dalam sebuah teks sastra akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya dalam pembahasan tentang bagaimana pendekatan karakteristik pendekatan karya sastra. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.